Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak TKP yang hebat? Semoga kalian sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pengembangan diri kelas 12 TKP pertemuan ke-10. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjawab rekap pertanyaan kalian yang telah direkap oleh penanggung jawab kelas minggu lalu. Dan check it out. Baik, untuk yang pertama ini ada pertanyaan yang sama dari Lucia dan Zahra. Pertanyaannya yaitu berapa kriteria nilai rapot untuk lolos SNMPTN? Jawabannya adalah tidak ada kriteria khusus. Yang penting nilai kalian telah memenuhi kuota 40% yang telah ditetapkan. Kalaupun nilai kalian itu tidak seberapa bagus, tapi kuotanya itu masih ada, angkatan kali ini kan jumlah siswa kelas 12 TKP 108 ya. Berarti kalau 40%-nya hanya ada 43 siswa OTKP yang bisa mendaftar. Nah, selama kuota tersebut masih memenuhi, kalian bisa mendaftar. Tapi tentu yang diutamakan adalah yang mempunyai nilai tertinggi. Seperti itu. Lalu nyambung ke pertanyaannya Arzeti. Nilai rapot saya naik turun Bu, apakah bisa mengikuti jalur SPAN PTKIN atau Senam PTN? Jawabannya bisa, kenapa tidak? Karena walaupun yang nilainya tinggi pun belum ada jaminan dia akan lolos SNMPTN. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, bahkan dengan nilai rata-rata rapot yang hanya 85 itu bisa keterima di jalur SPAN PTKIN atau Senam PTN daripada yang nilainya 89. Hal itu juga dipengaruhi oleh pilihan prodi dan universitas yang dituju. Jadi kalian juga harus realistis ya. Impian boleh tinggi, tapi kalau misalnya kalian tidak realistis juga nanti akan jatuhnya sakit juga. Bukannya mengecilkan semangat kalian, tapi saya harus bersikap realistis juga. Kalau sekiranya nilainya itu hanya 89, kalau kalian milih UNER atau UNESA itu sepertinya agak sulit karena kakak kelas sebelumnya itu banyak yang milih UNER dan UNESA itu tidak lolos dengan nilai 89. Kecuali kalau nilai kalian rata-ratanya itu 93 atau 95 itu saya berani masihan untuk mengarahkan kalian. Lanjut ke pertanyaannya Rina Fadila. Apakah bisa masuk PTN menggunakan prestasi? Karena saya pernah menang kejuaraan jujitsu atau koni. Jawabannya tentu bisa, karena kan SNMPTN ini berdasarkan jalur prestasi akademik. Nanti sertifikat prestasi tersebut akan dilampirkan ketika mendaftarkan SNMPTN dan itu akan ada tambahan poin khusus. Nah ini nih lanjutannya dengan pertanyaan Dian. Jika kita mempunyai sertifikat prestasi atau penghargaan yang dilampirkan untuk mendaftar di SNMPTN, apakah bisa menambah poin penilaian? Tentu bisa, tetapi berdasarkan workshop yang pernah saya ikuti di ITS tentang prosedural SNMPTN, penambahan poin-poin itu hanya berlaku jika kalian juara minimal tingkat provinsi, itu pun nilainya 1. Kalau tingkat nasional itu 2, kalau tingkat internasional baru poinnya 3. Jadi kalau misalnya kalian hanya menang olimpiade olahraga atau olimpiade cerdas cermat se-Kota Surabaya itu masih belum kehitung poin. Yang dihitung poin adalah ketika kalian menjuarai misalnya olimpiade profesional sekretaris se-Jawa Timur. Nah, itu sertifikat penghargaannya itu bisa diupload dan menambah poin untuk SNMPTN. Tapi ketika sertifikat piagam tersebut hanya level kota atau di bawahnya itu tidak bisa menambah poin. Oke? Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari Berlita. Jika saya sudah mengikuti jalur SPAN PTKIN, apakah bisa mengikuti jalur lainnya, Bu? Jawabannya tentu bisa. Karena kan untuk jalur seleksi prestasi akademik ini ada 3 ya. Kalian bisa mendaftarkan ke semuanya, baik SNMPTN, SPAN PTKIN, atau UMPN. Apabila kalian merasa kalian berminat di 3-tiganya, silakan mendaftar. Tapi kalau misalnya hanya berminat di salah satu, lebih baik salah satu aja. Oke? Kemudian lanjut pertanyaan ke Nur Lailatus Soliha.
universitas mana yang banyak dimasuki kakak kelas dari 3 tahun sebelumnya, dan mereka banyak yang lolos dari jalur apa. Karena kebetulan saya baru menjadi guru BK 3 tahun ini, jadi saya hanya memegang data dari kakak kelas kalian 2 tahun sebelumnya. Untuk angkatan 2018-2019 yang mengikuti jalur seleksi prestasi akademik tahun 2019 itu ada 3 anak OTKP yang lolos SNMPTN atau SPAN-PTKIN. Lebih tepatnya 1 siswa lolos ke Universitas Trunojoyo Madura jurusan PGSD lewat jalur SNMPTN, dan yang 2 lainnya lolos melalui jalur SPAN-PTKIN, yaitu di Yayan Surakarta dan Winsa Sunan Ampel. Untuk yang angkatan 2020 yang lulus tahun ini itu ada 3 kakak kelas kalian yang keterima di SNMPTN dan 8 yang keterima di SPAN PTKIN. Untuk lebih lengkapnya yang tahun ini kalian bisa cek channel YouTube-nya SMK Wahid Hasyim tentang prestasi SMK Wahid Hasyim ya. Di sana ada lengkap. Kalau untuk total keseluruhan dari semua jurusan baik AKL, MM, OTKP untuk tahun 2020 ini total ada 24 siswa yang lolos SNMPTN atau SPAN PTKIN. Kemudian kita lanjut ke pertanyaannya Lucia. Jika pernah gagal SBMPTN atau bidik misi sebelumnya, apakah masih bisa daftar di tahun berikutnya? Jawabannya bisa. Kalian mempunyai kesempatan sampai 3 kali tahun setelah kalian lulus. Jadi misalnya kalian kan nanti lulus tahun 2021, berarti kalian bisa mengikuti program SBMPTN itu mulai tahun 2021, 2022, dan 2023. Kalaupun kalian tidak berminat mengikuti tahun sekarang, kalian misalnya ingin bekerja dulu, bisa mencoba di tahun berikutnya. Ataupun kalau misalnya kalian nyoba tahun ini tapi belum lolos, kemudian tahun depan ingin istirahat, ya udahlah nggak usah dulu. Kemudian pada tahun 2023 kalian ingin nyoba atau coba, silakan dicoba. Itu kesempatan terakhir kalian selama 3 tahun setelah lulus SMK. Kemudian kita lanjut ke pertanyaannya Isna ini. Kalau lulus SNMPTN, apakah ada bantuan biaya kuliah pendaftaran dan per semesternya, Bu? Jawabannya tidak ada. Untuk biaya pendaftaran dan per semesternya, kalian hanya disubsidi dari biaya orang tua atau keluarga yang menanggung kalian. Atau kalau kalian punya tabungan sendiri juga boleh. Itu kalau untuk mengikuti jalur SNMPTN reguler ya. Tapi nanti ada juga apabila kalian mempunyai KIP kuliah, itu bisa mengikuti program SNMPTN yang jalur KIP. Itu semuanya gratis dan dibiayai oleh pemerintah. Cuma kan biasanya saingannya lebih banyak. Kalau saran saya daripada ikut jalur KIP, mending kalian ikut jalur reguler. Tapi nanti ketika sudah kuliah itu juga banyak beasiswa dan bahkan nominalnya lebih besar daripada kalian mengikuti beasiswa KIP. Karena kan kalau sudah keterima kuliah tuh terima beasiswanya nggak boleh double-double ya. Kalau sudah KIP ya KIP aja, nggak boleh nerima dari beasiswa program lainnya. Selanjutnya yaitu dari Natasha Salsa Nabila. Saya ingin kuliah tapi takut membebani orang tua. Bagaimana solusinya, Bu? Solusinya adalah kamu harus berdiskusi dengan orang tua. Apa yang membuat mereka terbebani jika kamu kuliah, apa benar itu mereka merasa terbebani ketika membiayai kuliahmu atau hanya perasaanmu saja. Semua itu bisa didiskusikan biar tidak ada salah paham dan salah persepsi. Oke, lanjut ke pertanyaannya Asruli. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang tidak menyetujui anaknya untuk kuliah? Ya itu tadi, kalian harus tetap berdiskusi karena kan kadang pikiran orang tua dengan anak muda seperti kita ini kadang tidak sama. Jadi harus didiskusikan sehingga menemukan titik tengah. Jangan sampai kalian niat kuliah tapi orang tua tidak merestui. Jadi kalian harus benar-benar berdiskusi supaya orang tua itu merestui kalian. Kenapa? Karena kalau orang tua sudah merestui, insya Allah jalan kalian itu akan dipermudah sama Allah. Kan ridho Allahnya itu ada di ridho orang tua. Selanjutnya pertanyaan dari Ririn. Bagaimana caranya supaya orang tua mendukung saya untuk melanjutkan kuliah? Orang tua saya hanya mendukung untuk bekerja karena menurut mereka pendidikan tinggi itu sama saja.
sama-sama susah untuk mencari kerja. Nah, itu kamu tahu pendidikan tinggi aja susah nyari kerja, bagaimana yang hanya dengan lulusan SMK. Bukannya meng-underestimate kan ya, tapi sarjana aja kenyataannya sekarang banyak yang nganggur. Apalagi untuk mengasah kelebihan yang kamu miliki itu kamu bisa sambil kuliah, karena kuliah itu tidak hanya belajar secara akademis, secara intelektual, tapi kalian juga belajar secara sosial, moral, kan kalian lebih banyak bertemu teman, lebih banyak tahu karakteristik teman, jadi lebih bisa memahami bagaimana kehidupan sosial di lingkup yang lebih luas seperti itu. Dan itu harus diyakinkan juga sih, orang tuanya harus berpikiran terbuka atau open minded, tidak terlalu kaku seperti itu. Pintar-pintar kalian saja untuk mengambil hati orang tua. Selanjutnya, ini pertanyaan dari Tarisa. Saya berencana untuk kerja setelah lulus SMK untuk biaya kuliah. Tetapi berapakah peluang untuk lulusan SMK bekerja secara saat ini masih musim pandemi COVID-19? Apakah sekolah ada info tentang BKK? Nah, apa itu BKK? Kalian tahu BKK nggak? Bursa Kerja Khusus itu diperuntukkan bagi para alumni yang ingin mencari lowongan pekerjaan. Kan kita selama ini sudah menjalin relasi dengan berbagai macam DU untuk urusan prakerin. Biasanya itu para rekrutmen perusahaan itu memberikan info ke BKK bahwa ini loh perusahaan ini sedang membutuhkan tenaga kerja. Jadi nanti kita akan memberikan informasi lowongan kerja itu kepada kalian para alumni. Jadi uangnya berapa persen ya, kita tidak bisa memprediksi ya berapa persen, karena ya sekarang aja yang sudah berpengalaman, sudah sarjana itu aja banyak yang menganggur, apalagi yang lulusan SMK. Dan perusahaan sekarang juga mikir-mikir kalau untuk merekrut tenaga kerja, kan juga lagi pandemi COVID ini biasanya produksi mereka menurun seperti itu. Jadi ya peluangnya tidak bisa didefinisikan. Nanti kalau saya bilang 50 banding 50 kok cuma 50%. Nah, kembali lagi bekerja itu tergantung nasib kita juga ya. Yang penting dimanapun kita berada, kita selalu melakukan yang terbaik. Insya Allah nanti peluang baik juga akan menghampiri kita ketika kita sudah berusaha memberikan dan melakukan yang terbaik menurut versi kita. Ini, jika saya ingin kuliah sambil kerja, apakah boleh di jalur SNMPTN? Dan kerjanya kerja apa? Apakah ada pekerjaan yang tidak mengganggu waktu kuliah? Ini pertanyaan dari Hasan. Ya boleh saja, sambil kuliah sambil kerja itu tidak dilarang, asalkan kalian bisa membagi waktu dengan baik. Kalau di senam PTN itu biasanya kebanyakan kuliahnya pagi ya, antara jam 7 sampai jam 12. Jadi kalian bisa sambil kerja. Kalau misalnya kalian kerja di perusahaan atau di kantor yang atau restoran yang ada sistem bekerja shift, kalian bisa mengambil shift siang. Biasanya kerja shift siang itu jam 2 sampai jam 10 malam biasanya. Nah, kalau kalian ingin yang selinier atau itu yang masih berhubungan dengan kuliah, kalian bisa SKSD dengan dosen. Biasanya dosen itu banyak sekali proyek penelitian yang harus dikerjakan. Nah, itu biasanya dia mencari tenaga mahasiswa. Jadi kalian mengajukan diri aja, Bu, ada proyek yang bisa saya bantu nggak? Soalnya saya juga butuh tambahan uang jajan nih. Nah, kalian dan sudah bisa menambah ilmu, dapat tambahan uang jajan, bisa dekat dengan dosen, nilainya bagus, bukan? Enak banget itu kalau seperti itu. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Salma. Jika ingin kuliah sambil kerja, tapi kerjaannya pagi itu bagaimana? Apa bisa mengambil kuliah S1 sore? Ya tentu bisa, kan ada kuliah S1 yang kelas karyawan itu biasanya kelasnya itu sore jam 6 sampai jam 8, dan Sabtu Minggu yang biasanya full, atau enggak hari Minggu aja. Tapi namanya kelas kuliah karyawan, bukan kelas kuliah reguler. Dan kalau kalian ingin ikut kelas karyawan itu tidak bisa lewat jalur senam PTN, karena itu biasanya kelas karyawan hanya ada di PTS, bukan di PTN. Di PTN kebanyakan ya jalur reguler seperti itu, dan biasanya biayanya juga lebih mahal daripada yang jalur reguler untuk kelas karyawan ini, seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Govia, apakah benar jika lulus SNMPTN bisa kuliah sambil kerja? Karena saya pernah dengar dari masyarakat kalau ketahuan kuliah sambil kerja itu di DO atau di drop out. Nah, ini kamu dengar
dari berita yang mana ya kok bisa kayak gini. Tidak ada yang namanya kuliah langsung DO kalau ketahuan kerja, asalkan kalian bisa membagi waktu dengan baik. Kuliah kan juga dibatasi ya, untuk misalnya kalian S1 ini maksimal kuliah adalah 14 semester atau 7 tahun. Nah, kalau misalnya lebih dari itu kalian tidak bisa menyelesaikan beban studi yang ditetapkan, ya berarti ya kalian harus DO. Karena di DO itu karena kalian tidak bisa menyelesaikan SKS yang ditargetkan sesuai dengan batas waktu maksimal. Biasanya kan karena kalau sudah kerja itu biasanya sibuk dengan kerjaan, jadi males mikir seperti itu. Makanya saran saya lebih baik kalian itu fokus di kuliah, kerjanya itu hanya sambilan. Maksudnya cari yang sistem shift atau yang ikut dosen seperti itu. Jangan yang ketika kalian kuliah tapi kerjanya itu bebannya itu terlalu berat, itu nanti malah nggak selesai dua-duanya dan kerjaan nggak maksimal, kuliah nggak maksimal seperti itu. Jadi memang harus memilih salah satu, kuliah atau kerja. Bisa dikerjakan dua-duanya asalkan kalian bisa membagi waktu kalian dengan baik dan porsinya itu tidak terlalu membebani kalian sehingga tidak membuat ya urusan lain itu terbengkalai seperti itu ya. Kemudian pertanyaan dari Dwi Afi, apakah lulusan D3 ke S1 atau S1 ke S2 bisa masuk jurusan yang berbeda? Jawabannya bisa, tidak harus linear. Dari S1 S2, misalnya kalian S1 jurusan psikologi, nanti S2 pingin jurusan manajemen, ya nggak apa-apa, nanti jadinya kan gelarnya SPSI-MM. Tapi kalau emang pingin yang satu linear itu nanti bisa sampai S3 dan mendapatkan gelar profesor. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan gelar profesor doktor itu kalian harus linear. Kalau misalnya S1-nya manajemen, S2-nya juga harus manajemen, S3-nya manajemen. Maka nanti ketika sudah menjadi doktor yang manajemen itu bisa menempuh ujian untuk menjadi seorang profesor atau biasanya guru besar seperti ini. Kalau untuk lulusan D3 ke S1 itu sebaiknya yang linear supaya kalian tidak mengulang lagi. Kan kalau D3 ke S1 tidak linear ya kalian sama aja seperti mengulang dari awal. D3-nya 3 tahun, S1-nya 4 tahun. Tapi kalau misalnya linear, D3-nya kalian ambil teknik kimia, S1-nya teknik kimia, itu biasanya hanya membutuhkan waktu 2 tahun karena kan linear. Jadi tinggal meneruskan saja untuk SKS lanjutannya seperti itu. Jadi kurang lebih dari D3 ke S1 kalau ambil jurusannya linear tuh hanya bisa ditempuh dengan waktu 2 tahun. Tidak mengulang lagi dari awal S1 4 tahun seperti itu. Kemudian yang terakhir nih ya, pertanyaan dari Valencia. Akreditasi itu penting nggak Bu? Berpengaruh juga tak Bu pas nanti masuk dunia kerja? Tentu sangat penting, apalagi ketika kalian mengikuti proses seleksi CPNS. Biasanya yang paling diminta minimal adalah akreditasi program studi pada saat kalian lulus itu minimal B. Jadi pastikan sebelum kalian memilih jurusan itu kalian sudah mencari tahu informasi program studinya. Ini tuh tetap dimanapun kalian nanti kuliah nantinya, tetap tunjukkan bahwa kalian bisa berkompetensi dengan baik di dunia kerja maupun di dunia perkuliahan nantinya, sehingga bisa membawa perubahan yang positif untuk pribadi kalian ke depan. Oke, lanjut ke tugas 7. Nah, setelah menyimak video ini dengan teliti, kalian silahkan mengerjakan latihan soal yang ada di Quizizz. Linknya nanti akan sudah otomatis ke share di Google Classroom pengembangan diri kelas 12 TKP jam 10 ya, karena sudah saya setting seperti itu. Link akan muncul mulai jam 10 dan akan berakhir pada hari Rabu 30 September jam 12 siang. Kalau kalian mengerjakan lewat dari itu, pasti linknya sudah tidak bisa dibuka lagi. Kesempatan pengerjaan hanya 1 kali, jadi pastikan kalian menyimak video ini dengan teliti ya. Kalian bisa mencatat hal yang menurut kalian perlu untuk membantu kalian ketika mengerjakan soal supaya bisa lebih mudah. Oke, sampai sini pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap lakukan yang terbaik, jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Have a nice weekend. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.